Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Isat, perwakilan dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang demokrasi dan partisipasi politik. Pertama itu ada pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang artinya pemerintahan oleh rakyat. Kalau menurut Surbakti, demokrasi adalah sistem politik di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi melalui mekanisme langsung atau perwakilan. Ciri-ciri demokrasi: kebebasan berpendapat dan berekspresi, pemilu yang bebas, jujur, dan adil, adanya perlindungan HAM atau hak asasi manusia, terus juga ada mekanisme checks and balance antar lembaga pemerintahan. Ada 3 jenis-jenis demokrasi ya. Demokrasi langsung, yaitu warga negara secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Kedua, demokrasi perwakilan, warga memilih wakil yang akan membuat keputusan atas nama mereka. Ketiga, ada demokrasi Pancasila, berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman berpolitik. Selanjutnya ada pengertian partisipasi politik. Definisi menurut Susanto, partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam proses politik untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Bentuk-bentuk partisipasi politik: memberikan suara dalam pemilu, menjadi anggota organisasi politik atau LSM, berpartisipasi dalam demonstrasi atau advokasi kebijakan, menyampaikan aspirasi melalui media sosial. Nah, selanjutnya ada pentingnya berpartisipasi politik, yaitu meningkatkan akutabilitas pemerintah. Kedua, ada mendorong kebijakan yang responsif. Ketiga, memperkuat legitimasi demokrasi. Selanjutnya, tantangan dalam partisipasi politik. Pertama, ada politik uang, yaitu praktik politik uang melemahkan kepercayaan terhadap sistem demokrasi dan menciptakan ketergantungan masyarakat pada elit politik. Kedua, ada polarisasi sosial. Perbedaan pandangan politik yang ekstrim sering memicu konflik sosial. Ketiga, ada kurangnya infrastruktur teknologi. Ketimpangan akses teknologi membatasi partisipasi politik secara digital, terutama di daerah terpencil. Selanjutnya ada peran generasi muda dalam partisipasi politik ya. Menggunakan hak pilih secara bijak, generasi muda memiliki tanggung jawab besar untuk memilih pemimpin yang berintegritas. Kedua, ada aktivisme di media sosial. Media sosial menjadi platform efektif untuk menyuarakan isu-isu penting seperti HAM, lingkungan, dan keadilan sosial. Ketiga, ada keterlibatan dalam organisasi sosial dan politik. Generasi muda dapat ikut serta dalam kegiatan sosial, organisasi pemuda, atau partai politik untuk menciptakan perubahan positif. Keempat, ada mengawasi pemerintah secara aktif, melakukan kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah melalui forum publik atau media digital. Nah, kita udah sampai kesimpulan. Kesimpulannya, demokrasi membutuhkan partisipasi aktif warga negara untuk dapat berjalan dengan baik. Partisipasi politik memberikan dampak positif seperti meningkatkan transparansi, memperkuat legitimasi pemerintah, dan menghasilkan kebijakan yang responsif. Generasi muda memiliki peran strategis sebagai motor penggerak perubahan melalui hak pilih, aktivisme, dan pengawasan terhadap pemerintah. Tantangan seperti kurangnya kesadaran politik uang, dan polarisasi sosial harus diatasi untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Kutipan inspiratif nih: demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga tentang terus mengawasi mereka untuk membawa keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Nah, ini daftar pustakanya ya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.